Oke, begitukah? Nah, berarti sekarang pertemuan ke-13. Minggu depan pertemuan ke-14. Itu lebih nanti kita lebih review, pengulangan, dan mungkin nanti pengulasan satu-satu ya terhadap penguasaan materi, terutama setelah UTS ataupun sebelum UTS bisa digabung. Baik, hari ini kita mengulas secara keseluruhannya bagaimana sih menjamin mutu itu, programnya apa saja, terus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasinya. Seperti biasa sudah punya gambaran, apalagi kalau sudah pernah ikut audit atau akreditasi. Siapa dari Bapak Ibu yang pernah mengikuti proses audit eksternal maupun akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah? Siapa yang pernah? Belum ada? Belum ada yang pernah berada di dalam tim akreditasi atau tim audit? Halo? Audit tapi Bu, audit tapi aku waktu di perusahaan pernah, Bu. Oh, oke. Audit eksternal apa internal? Surveillance ya? Oh, internal. Nggak apa-apa, sama aja. Tapi dia mengacu pada apa? Standar ISO atau memang cuma internal aja punya standar? Internal aja, Bu. Jadi audit terus. Oke, belum disertifikasi ya? Belum mengacu ke sertifikasi belum. Oke. Nah, baik. Nanti kita akan sedikit membedakan seperti apa sih perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akreditasi ala Badan Akreditasi Nasional Sekolah maupun Madrasah, dan juga pelaksanaan audit yang mengacu pada surveillance internasional yang semacam kayak ISO management system-nya, quality management system. Jadi bisa membedakan seperti apa sih perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Ada lagi yang berpengalaman? Belum ada yang sama sekali mengikuti? Saya, Bu. Siapa? Saya pernah, Bu. Pak Kamaludin. Apa Pak? Akreditasi atau audit? Jadi pertama diangkat kepala sekolah langsung akreditasi, Bu. Akreditasi. Sekarang dapat apa nilainya akreditasi sekolah Bapak? Nilainya nilai menengah saja, Bu. B nggak apa-apa. Gimana persiapannya? Persiapan SKS, Bu. Sistem kebut semalam. Baru saya mau bilang. Masih SKS kah? Baru saya mau bilang pasti masih SKS. Nah, itulah yang harus kita rubah ya. Nanti kita bicara panjang tentang itu. Siapa lagi yang sudah mengalami proses itu? Sudah, Bu, saya, Bu. Siapa? Oh, Pak Dede. Apa, Pak? Akreditasi atau audit? Akreditasi, Bu, tahun 2019-an lah, Bu. Harusnya sekolah saya itu sekarang diakreditasi, Bu. 2 tahun yang lalu. Ya, udah habis tuh akreditasinya, cuman karena ada kebijakan kelebihan sekolah ya yang diakreditasi, jadi diundur jadi tahun 2020. Nah, sekarang pun diundur lagi karena ada pandemi COVID-19, Bu. Kalau nggak salah itu kayak gitu. Ada peraturan juga, andai kata mau nilainya sama dengan yang lalu, cuman melalui proses itu aja ya, nggak usah melalui reakreditasi, pendaftaran kembali gitu, dalam artian tapi nilainya tetap yang tahun lalu gitu. Tapi kalau mau naik ya nilainya ya harus melakukan visitasi. Tapi kalau mau otomatis di-upgrade sertifikasinya itu nggak apa-apa, boleh. Namun dengan nilai yang kemarin yang sama. B ya kalau otomatis mau reakreditasi otomatis tetap B. Gitu. Dipermudahnya seperti itu.
Baik. Cuman Bu, sekarang itu ada itu ya Bu, kalau nggak salah itu ada penurunan pengurangan poin pertanyaannya, Iya. instrumen pertanyaan dan akreditasi ya Bu, kalau nggak salah ya. Iya, semuanya sekarang udah lebih dipangkas ya. Jadi ada yang beberapa overlap kan, ada yang standar di dalam beberapa standar itu ada overlap, ada pertanyaannya ada di standar isi, kadang nanti ada di standar evaluasi gitu. Makanya terjadi beberapa penurunan indikatornya ya, karena ada beberapa yang overlap gitu, sehingga datanya nggak perlu di yang sama gitu. Ya, memang benar dikurangi. Semuanya serba sistematis sekarang. Gitu. Ya sekarang aja kan dianjurkan oleh Pak Menteri istilahnya lesson plan 1 halaman ya, itu bukan berarti maksudnya 1 halaman persis banget, tapi intinya adalah benar-benar dibacanya tuh mudah gitu ya, nggak terlalu panjang-panjang. RPPS atau RPPH itu dulu kan wah panjang banget tapi juga nggak dilakukan gitu. Semuanya sekarang semua serba disistematiskan gitu. Baik, ada lagi yang pernah berpengalaman? Ibu, tadi Ibu ada bilang pre-audit. Itu intinya sama dengan audit itu sendiri atau apa Bu? Yang gimana nih audit, yang audit internal audit ya? Tadi kan Ibu ada bilang untuk di sekolah ada pre-audit kayak gitu. Itu maksudnya dilakukan oleh reakreditasi, reakreditasi. Jadi kalau mau naikkan nilai ya nunggu ya itu tadi tuh kuotanya kadang kan yang tadi kata Pak siapa tadi Pak kok sudah nggak ada sih? Bu, punten Bu. Pak Dede. Oh iya. Bu, punten kameranya di off. Sinyal di saya agak jelek Bu. Kalau dinyalain kamera jadi mental Bu. Mohon maaf ya Bu. Oke. Tadi contohnya sekolah yang tadinya tahun 2020 itu sudah waktunya jatuh tempo diperpanjang ya. Ternyata nggak dapat kuota ya berarti nunggu. Tapi sebenarnya di lagi ya, diperbarui. Namun ada kata ingin nilainya tetap ya nggak apa-apa, dalam artian ajukan saja dia otomatis terakreditasi. Gitu. Tapi nilainya tetap nilai yang lama, nggak bisa kita minta naik. Kalau kita mau naik ke A ya kita harus persiapkan dan menunggu sampai visitasi datang. Itu berhubungan sama izin sekolah gitu Bu? Oh banyak sekali. Nanti kita bicarakannya apa saja yang dipersiapkan gitu. Oh, akreditasinya berhubungan izin sekolah ya, maksudnya izin sekolah sudah ada, tapi sebagai sekolah yang terakreditasi itu adalah sekolah yang dianggap valid gitu ya, maksudnya diakui oleh negara dengan standarnya, kualitasnya ya, namanya juga akreditasi atau audit itu kan untuk menunjukkan standar kita ada di mana, kualitas sekolah kita ada di mana, ada di A kah? Ada di B kah? Atau malah ada di C gitu. Sebenarnya akreditasi audit itu cuma menunjukkan mutu kita. Gitu. Tentunya sudah harus ada izin sekolah dulu sebagai prasyarat ya. Harus sudah keluar surat izin mengelola. Gitu. Oke. Baik. Pak Kamaludin bisa sedikit berbagi susah nggak sih nyiapin itu semua akreditasi? Bu dosen, pengalaman saya di akreditasi, kelemahan yang ada itu diantaranya, Bu, satu, kurangnya persiapan di bidang administrasi, karena yang dipotretkan 2 jenis, Bu ya. Satu administrasi, yang kedua fisik atau bukti fisik ya. Kemudian sarana prasarana. Nah, yang agak sulit dipersiapkan itu sarana prasarana, Bu. Karena yang saya alami ya Bu ya. Kalau misalkan perpustakaan dengan ukuran standar sekian, kalau memang di sekolahnya kecil itu tidak bisa diada-ada Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapan administrasi yang kurang, guru dan sekolah kurang tidak kontinu melaksanakan tugas Bu. Sehingga ditumpuk ketika mau akreditasi baru dibuat dadakan. Betul. Itu yang kewalahannya Bu. Sehingga berakibat
kepada nilai uang besar. Kira-kira tuh karena dadakan begitu, terus karena apa ya, kok mereka nggak ngumpulin gitu, ngumpulin data, ngumpulin semua ya, apa yang ditanyakan di evadir itu dievaluasi diri. Karena apa sih penyebabnya Bapak Ibu? Kenapa selalu begitu sekolah setiap mau akreditasi sistem SKS begitu? Kurang disiplin, Bu. Nggak jadi kok. Nggak jadi. Oke. Oke, baik. Oh, maaf Bapak Ibu ya, tadi saya ada interupsi, ada informasi dengan. Baik. Apa tadi yang terakhir? Ada yang mengangkat satu kalimat. Tadi siapa? Maaf. Saya, Bu. Apa tadi Pak Andre? Ya, memang banyak ya Bu ya, mungkin tidak di sekolah Pak Kamal saja. Memang kebanyakan memang dari teman-teman itu kurang disiplin mengenai administrasi, Bu. Sehingga memang akhirnya terjadilah sistem kebut semalam itu, yang bahasanya dari yang tidak ada jadi diada-adakan gitu loh. Baik. Nah, Bu, boleh saya menyambung pertanyaan? Boleh. Itu tadi mengenai konsep reakreditasi yang Ibu bahas tadi. Kalau saya tangkap dari konsep reakreditasi yang tadi Ibu jelaskan, saya tidak salah tangkap. Jadi kita mengajukan kemudian nilainya itu adalah nilai yang tahun sebelumnya ya Bu ya. Namun tapi pertanyaan saya, apakah perlu divisitasi lagi atau tidak? Nah, kalau begitu berarti apakah sekolah yang sudah memiliki akreditasi A dengan nilai yang cukup memuaskan itu perlu ini lagi ya Bu, perlu visitasi lagi. Sedangkan ada konsep reakreditasi yang tadi dijelaskan itu. Terima kasih Bu. Ya. Pertama, reakreditasi memang harus dilakukan lah pada per periode ya, kan selama itunya tuh durasinya tuh 4 tahun begitu ya. Nilai evaluasi itu sendiri. Lalu ada kata sudah mendekati, nah itu kita harus mengajukan lagi untuk divisitasi sehingga nilai baru akreditasi kita keluar gitu. Nah, kalau memang kita dalam artian sekarang dipermudah, tidak perlu juga harus divisitasi, mengajukan, tapi ya dia nanti otomatis nilai akreditasi barunya itu nilai lama. Gitu. Tapi kalau kita ingin mau meningkatkan, ya kita harus reakreditasi dengan visitasi. Gitu. Kalau tadi nggak perlu visitasi, pakai paper aja, maksudnya semua kelengkapan evadirnya sudah dipenuhi, lalu dikirim, seperti itu. Namun kalau kita mau meningkatkan, kemarin B, nggak mau tahun 4 tahun yang tahun ini kita mau A, ya harus divisitasi karena dilihat keseluruhan instrumennya ya, semua yang ada. Yang pertama. Yang kedua, kenapa memang akhirnya jadi kebut semalam? Kira-kira missing link-nya di mana? Kenapa bisa tiba-tiba kok? Kenapa semua orang jadi kebut semalam? Padahal itu 4 tahun loh. Itu adalah divisitasi 4 tahun. Kenapa kok malah pada detik-detik terakhir malah jadi SKS? Apa yang terjadi di 4 tahun itu? Pertanyaannya gitu. Nah, hubungkan dengan konsep sebelum UTS. Konsep apa di sebelum UTS? Sebelum UTS supervisi. Benar. Berarti missing link-nya ada di mana? Ada di kualitas supervisi ya. Jadi andai kata kepala sekolah atau wakil kepala sekolah itu turun mensupervisi, sudah kelihatan tuh, sudah kebaca mana yang belum lengkap, mana yang enggak, mana yang belum dilakukan, mana yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Nah, makanya saya sebut missing link gitu. Nggak usahlah ngomongin kesalahan atau apa, kita bahasanya ada
bahasa ada missing link di situ, ada yang nggak nyambung di situ, akhirnya etape ke etape itu nggak bertahap. Nah, itulah makanya mata kuliah ini disebut supervisi dan penjaminan mutu pendidikan. Jadi variabel yang pertama itu menentukan ke variabel kedua gitu ya. Jadi missing link-nya ada di supervisi. Nah, itu masalah tugasnya kepala sekolah ya, wakil kepala sekolah mensupervisi, subordinatnya yaitu guru, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan gitu. Itu belum lagi nilai-nilai anak ya, siswa ya. Nah, pencapaian pembelajaran seperti apa. Ini baru pekerjaannya sih yang dilakukan oleh guru dan pendidik dan tenaga kependidikan. Belum bagaimana hasil siswa tercapai nggak pencapaian pembelajarannya. Belum itu. Makanya enggak mudah jadi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah bukan jabatan saja, tetapi lebih pada kunci dari kesuksesan sebuah sekolah. Gitu. Bu, Ibu. Ya. Makanya kepala sekolah banyaknya kurus-kurus, Bu, kayak saya Gitu. Pak Bidi kurus-kurus. Siapa lagi yang kurus? Jangan jadi kepala sekolah nanti tambah kurus. Beban, Bu. Beban ya, kebanyakan ngangkat beban. Orang kalau olahraga angkat beban bukannya badannya tambah besar. Ini beban hidup, Bu, bukan beban ini. Biasanya ngangkat barbel, yang ngangkat itu badannya besar-besar. Baik gitu ya. Jadi Bu, ya. aku bertanya lagi, Bu. Menurut Ibu ya, Bu ya, dan apakah sekolah yang sudah ber-ISO, Bu, itu dia mempunyai nilai tes tersendiri ketika diakreditasi ya, Bu? Karena begini, Bu. Karena begini, saya terkadang gitu ya, Bu, terkadang suka mendengar kalau pengawas datang melihat sekolahnya sudah ISO, saya percaya lah pokoknya intinya gitu. Ketika akreditasi juga dilihat, sekolahnya udah ber-ISO ya. Kemudian akhirnya itu menjadi nilai tersendiri gitu loh, Bu. Nah, makanya saya menanyakan apakah ISO itu sendiri sangat mempengaruhi terhadap nilai akreditasi nantinya ya, Bu. Iya. Jawaban saya kemungkinan besar ya. 98% ya. Nah, alasannya kenapa? Ayo kita berdiskusi. Kenapa ya kira-kira ya sekolah-sekolah yang sudah pengguna ISO itu akreditasinya cenderung udah siap. Kira-kira kenapa ya? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Sistem penjaminan mutunya berjalan, Bu. Berjalan. Ya. Kenapa dia berjalan? Bukannya akreditasi juga sebenarnya harus berjalan walaupun durasinya 4 tahun sekali. Nah, dilihat dari waktunya dulu. Kalau saya hanya memberi saran, andai kata mau menganalisis sesuatu pakai 5W 1H aja, gampang kok. Apanya? Satunya akreditasi, satunya audit gitu ya. When-nya kapan? When-nya itu kalau audit itu katanya kalau ISO itu internal audit 1 semester sekali. Ya, tiap semester diaudit. Lalu internal audit, belum juga nanti ada external audit di tengah-tengahnya, surveillance. Berarti kira-kira ada 3 kali dalam setahun diaudit. Kalau akreditasi 4 tahun sekali. Berarti di situ udah kelihatan banget ya bagaimana kewaspadaannya untuk kelengkapan atau melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur itu dilihat 6 bulan sekali gitu. Ya. Jadi orang tetap waspada, tetap aware gitu ya, namanya awareness itu ya. Seperti itu yang menyebabkan akhirnya jadi nanti enggak SKS lagi, uang udah 5 bulan sekali udah dicek sama auditor, udah lengkap banget dari tahun ke tahun. Kan kalau akreditasi itu
datanya 2 tahun ke belakang ya. Jadi tahun yang diakreditasi dengan 2 tahun ke belakang. Nah, bayangin itu ngumpulinnya kalau SKS kayak apa itu datanya. Ya nggak heran kalau sampai batuk-batuk, sampai pilek-pilek itu tim akreditasi. Sampai kurus kayak Pak Kamaludin. Nah, karena apa? Disiapinnya udah. Nah, kalau audit tiap 6 bulan dicek, dilihat kesesuaiannya dengan program, kesesuaiannya dengan SOP-nya, sehingga dilakukan manajemen review, tinjauan manajemen gitu. Oh, ternyata di bagian ini di kelas 1 datanya begini. Wah, kena tuh guru kelas 1-nya semua sama kepala sekolahnya gitu. Nggak dikasih PR. Nggak ada PR. Nah, karena 6 bulan sekali udah tik kelihatan mana finding-nya, mana penemuan. Gitu. Itu jawabannya Pak Andre. Ya. Jadi makanya saya nggak bilang 100% banget sih, nothing perfect kan ya. Paling nggak 98% iya. Nah, insya Allah seperti itu. Mereka udah siap akreditasi. Nah, makanya di beberapa kayak di Universitas Pakuan itu satu itu di LPPMI, Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Jadi otomatis datanya itu nggak overlap. Datanya yang dipakai untuk akreditasi ambil aja datanya untuk audit gitu. Jadi nggak kerja 2 kali. Gitu ya. Saat bank datanya di pangkalan datanya itu sama. Jadi sewaktu nanti dia melakukan audit, udah tinggal ngambil data-data dari data ISO 9001:2015 itu. Gitu. Ya gampang, tinggal di recall, apalagi pangkalan datanya IT based sistemnya, IT based server. Wow, udah enak, tinggal di recall aja data ini 3 tahun yang lalu, di mananya lesson plan tahun 2019 udah ada di pangkalan datanya. Ya. Oke. Agak mahal sih memang untuk mendaftarkan diri ikut sertifikasi ISO itu ya, macam-macam versi, agak mahal, tapi itu effortnya sebanding dengan returnnya gitu, dengan returnnya yaitu semua orang jadi waspada bahwa mutu harus dijamin setiap 1 semester sekali, ya gitu. Begitu ya Pak Andre dan Bapak Ibu ya, terbayang ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau pengalaman? Nah, sekarang kita balik. Siapa yang di sekolah guru yang di sekolah yang belum pernah sama sekali melakukan audit internal? Ya, sekolah siapa? Nggak apa-apa, nggak usah disebutin sekolahnya, tapi katakan saja nggak pernah Bu, saya nggak pernah ada audit internal. Ada nama berbagi? Pak Bildi sekolah di mana? Nggak usah sebut nama, nggak usah sebut sekolah. Ada nggak internal audit selain akreditasi? Pak Bildi? Kalau di saya sih Bu, selama di tahun 2000 kemarin ya Bu ya, 2020 itu bangkar Bu, semuanya program kerja nggak terrealisasi dengan baik. Bangkar apa sih? Bangkar itu apa ya bahasa ininya? Itu intinya nggak berjalan sesuai. Ya, intinya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan Bu. Di awal tahun kan biasanya suka ada ini ya Bu ya, perencanaan, perencanaan program kerja ya itu ya. Rapat kerja untuk membuat program kerja gitu ya. Nah itu Bu gitu. Nah itu sudah tersusun sih Bu dengan baik gitu kan. Cuman yang jadi permasalahannya itu ketika di tengah jalan ya ada beberapa perubahan terkait dari atasnya Bu gitu. Jadi sementara sekolah saya sampai saat ini supervisi di tahun 2020 belum dilaksanakan. Jadi apa sih yang mau disupervisi gitu kan? Toh ketika memang supervisi, contohlah supervisi akademik terkait pembelajaran online itu sudah diawasi oleh pengawas pembina SMK langsung gitu kan. Ya udahlah gitu kan, kepala sekolah
toh hasilnya kan sudah kelihatan gitu Bu, ngapain disupervisi lagi sama kepala sekolah gitu kan, itu udah ada buktinya gitu kan. Nah itu sih kalau tahun 2020, kalau sebelum-sebelumnya supervisi sering dilaksanakan Bu, terutama sih yang supervisi akademik itu aja. Ya itulah ya, berarti menganggap bahwa kalau sudah ada pengawas yang mensupervisi, kepala sekolah nggak ada. Padahal kemarin sudah diajarkan ya oleh Pak Sumardi, pasti ada supervisi akademis dan supervisi klinis yang harus wajib dilakukan oleh kepala sekolah kepada subordinatnya, gitu ya. Nah, oke, jadi ya itu masalah komitmen organisasi itu nanti berhubungan dengan mata kuliah apa yang ada komitmen organisasinya tuh ya. Sudah mendapat mata kuliah itu? Belum ya? Semester berapa sih ini? 1 apa 3? 2? Semester 2? 2 Bu. Semester 2. Oke, ya. Seperti itu. Oke ya. Baik, Ibu Dwi William bisa share, masih berbagi gimana audit internal di perusahaan itu? Oh, waktu itu sih kebetulan lebih karena di bank ya Bu ya, jadi lebih ke perbagian. Kalau misalnya di bagian teller itu cash on hand sama berapa banyak uang yang ada di kasana, kemudian pada saat nasabah mengambil uang, proses pengecekannya seperti apa dengan SOP ya, ada ya, SOP. Nah kemudian di customer service itu sendiri, pada saat mereka pembukaan rekening, prosedur berjalannya sampai nasabah itu menjadi nasabah, calon nasabah menjadi nasabah, apakah sudah sesuai atau belum? Oke, baik. Kalau itu kan operational procedure-nya. Ada nggak yang proses mengauditnya itu? Siapa yang mengevaluasi, siapa yang mensupervisi, siapa yang mengevaluasi? Biasanya dari pusat Bu, karena jadi dari holding dia ke branch gitu, kemudian ya hasilnya nanti temuannya apa, apakah branch ini udah sesuai dengan SOP atau belum gitu. Biasanya sih banyak kenanya itu di bagian marketing gitu, karena mereka kan dibagi 2, ada funding, ada lending ya. Jadi ada beberapa yang nasabahnya tuh nggak datang physically, datang ke bank gitu kan. Jadi marketingnya yang nyamperin dan sebagainya. Nah itu sebenarnya prosedurnya nggak bisa gitu loh. Mereka harus datang. Berarti secara internal pimpinan yang cabang itu tidak melakukan audit. Yang melakukan audit langsung itu dari pusat. Atas pusat. Iya. Oh, oke. Jadi 1 tahun itu kita ada 2 kali. Tapi atasan melakukan supervisi nggak di branch-nya itu? Supervisi dilakukan bahkan kalau misalnya itu setiap hari ya Bu ya. Jadi setiap hari kita harus membuat laporan dan idealnya sih pimpinan cabang harus memeriksa gitu loh hasil yang terjadi di hari itu, karena kan reportingnya itu just in time gitu loh. Oke, baik. Ya, seperti itulah ya. Jadi di mana saja, mau perusahaan maupun lembaga pendidikan, intinya sama. PDCA, Plan, Do, Check, Act. Gitu. Nggak boleh dilupakan itu, soalnya itu udah relnya untuk menjamin mutu. Nah, biasanya tadi tuh kata Pak Bildi itu yang heboh-hebohnya di kata siapa tadi, Pak Dede ya, heboh-hebohnya di raker aja. Yang bilang raker tadi siapa, Pak Bildi atau Pak Dede? Raker. Oh iya, raker. Wah, semangat milih tempatnya di puncak 3 hari 4 malam gitu ya. Enggak Bu, di sekolah Bu. Itu mah kebiasaan dinas Bu. Itu zaman dulu sebelum pandemi kan ya. Rakernya, wah perencanaan rakernya heboh semua gitu ya. 4 hari 3 malam gitu kan. Udah ditanya duluan, berapa amplopnya selama 3 hari 4 malam? Wah, orientasinya udah amplop gitu kan. Lalu di sana baru aja 3 jam 4 jam, udah istirahat dulu yuk, makan ngobrol gitu. Hiburan Bu, bukan raker itu. Malamnya jalan-jalan, besok paginya capek, ngantuk.
Saya mengalami itu semua, melewati itu semua gitu ya. Tapi ya tergantung dari atasannya ya. Makanya leader itu pegang peran, gitu ya. Pemimpin itu pegang peran. Baik. Bapak Ibu, saya biasanya pakai Zoom link-nya, akunnya QIPK, tapi karena QIPK tadi hari ini ada acara, saya tidak bisa, jadi saya pakai yang biasa. Nah, jam segini sudah mau habis nih, udah tinggal 6. Silahkan Ibu Bapak keluar dulu, masuk ke link yang sama. Mohon maaf ya, ya biasalah kalau Zoom link yang gratisan cuma 45 menit. Kita sambung lagi ya. Nah, sekalian Bapak Ibu jalan dulu 2 menit, minum, makan atau apa, lalu kembali ke link yang sama seperti ini ya. Saya close dulu ya, Bapak Ibu nanti 1, 2, 3 menit join lagi. Silakan meninggalkan Zoom.